Shalom saudara, senang sekali kesempatan yang indah pagi ini saya boleh kembali berjumpa dengan saudara. Oke, langsung masuk kepada firman Tuhan aja ya. Tema yang akan saya bagikan pagi ini adalah iman, masalah, dan keberanian. Kalau kita mau jujur, kita mau melihat di mana-mana orang sedang dihadapkan dengan masalah. Apalagi mengenai masalah pemilihan kemarin ya, caleg-caleg itu. Ada rumah sakit jiwa itu bangsalnya 350 diisi caleg yang stres semua. Anda bisa bayangkan saudaraku, waktu saya nonton di TV, itu rumah sakit jiwa isinya caleg semua yang stres, yang gak kepilih. Ada yang ngasih kompornya diminta kembali. Ada yang ngasih amplop isinya 50.000 diminta kembali. Wah ini kan aneh binyata ya, tapi inilah yang terjadi. Setiap pribadi punya masalah, keluarga punya masalah, apalagi gereja punya masalah, ya. Di Kebun Sirih ada masalah enggak? Banyak ya. Saudara, gereja kecil, gereja besar juga masalahnya banyak dan sebagainya. Negara juga punya masalah. Makanya kita doa supaya negara kita aman. Jangan kayak yang di mana? Di Mesir. Mesir ini enggak lama lagi bangkrut, sudah. Karena perang terus. Ya, bayangin kalau dulu Amerika ngebom Irak, bleng, itu sekali bom, bleng, 14 M. Sekali bom, bleng, hitungin aja. Ya, makanya kadang kalau latihan nembak tuh kadang kalau mau ngirit tuh enggak usah pakai peluru, pakai mulut. Tor, itu ngirit saudaraku. Ya, jadi saya mau katakan kepada saudara, pergumulan masalah itu luar biasa banget. Nah hari ini kita mau belajar, kita lihat Ayub 7 ayat 1. Ayub 7 ayat 1. Adakah manusia hidup yang tidak punya masalah? Kira-kira ada enggak? Ada, orang-orang yang tidak punya masalah. Bukankah manusia harus bergumul di bumi? Dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Itu kata Ayub. Jadi ada pergumulan, ada masalah. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Ya. Nah, saya mau katakan begini. Saudara, hidup ini perjuangan. Hidup ini ya problem, ya. Nah, kalau saya mau tanya begini, apakah artinya masalah dalam hidup saudara? Masalah itu apa? Mungkin sebagian orang berkata masalah itu berarti saya pusing, Pak. Masalah itu berarti kalau saya punya masalah, saya puyeng, Pak. Ya, bisa migrain, Pak, bahkan bisa vertigo. Ada beberapa yang berkata seperti itu. Waduh, Pak, kalau masalah dalam hidup saya, maka waktu itu, hari itu juga saya susah. Kalau orang Jawa bilang sumpek, ya, sumuk, sumer. Akhirnya jadi sun gokong, saudaraku. Artinya apa? Akhirnya masalah itu akan menghancurkan hidupnya. Saya punya istilah yang bagus. Hari-hari ini ada berapa banyak orang yang saya melihat berkarat, melarat, sekarat. Dan satu lagi, ya hidupnya tidak ada berkat. Nah, jangan sampai gereja Tuhan, umat Tuhan berkarat, melarat, sekarat. Ya, jangan sampai masalah persoalan itu akhirnya membuat kita terjerumus dengan hal-hal yang tadi. Nah, sekarang saya mau bagikan kepada saudara. Karena di sini direkam jadi enak ya, kalau Anda mau tulis boleh. Masalah bagi orang percaya sebenarnya adalah satu. Buat kita orang yang percaya masalah itu partner kerja. Ya, kalau saya nggak punya masalah malah nggak ada partnernya. Ada masalah malah tambah semangat saya. Ya, ada sparring partner. Ya, karena apa? Masalah itu adalah bagian hidup manusia. Kedua, masalah itu juru proses karakter. Selama nggak ada masalah, karakter kita nggak akan nyata, karakter kita nggak akan nampak, saudara. Karakter itu bisa nampak, harus ada masalah. Ya, nggak jaminan pakai jas, pakai baju putih, terus bisa berdiri di mimbar, lalu pelayan Tuhan, itu nggak jaminan. Kasih masalah dulu, lihat modelnya kayak apa. Ya, ada permasalahan, persoalan dulu, baru bisa kelihatan sifatnya, karakternya, tabiatnya kayak apa. Ya, kalau di mimbar itu semua kayak malaikat semua. Turun mimbar kayak setan semua sudah. Ya, sampai ada orang ngomong gini, wih itu saya mau ngerangkul tuh hamba Tuhan. Tapi habis gitu dia diajak ngomong sama pendeta, rasanya gua mau tempeleng itu pendeta. Saya mau katakan kepada saudara, ini yang terjadi. Ya, oke, nanti akan tambah lebih lagi, tambah serem lagi saudaraku ya. Yang ketiga, masalah itu pupuk kesuksesan.
Kalau Anda punya ibu-ibu yang suka tanaman dan lain sebagainya, kalau mau supaya tanamannya bagus harus dikasih pupuk. Nah masalah itu adalah pupuk kesuksesan buat kita. Dengan ada masalah kita mau lebih lagi semangat, lebih menyala-nyala, lebih lagi dekat kepada Tuhan, lebih lagi di dalam Tuhan. Ya. Nah yang keempat masalah itu apa? Petir tanda datangnya hujan. Ya. Jadi coba, ada kalau lihat hujan, ada petir, jeduar, halilintar, jeduar, ya. Nah nggak lama kemudian, setelah itu ada pelangi. Ya pernah saudara, tanpa halilintar, tanpa hujan, terus pelangi muncul, kayaknya pelanginya kurang kerjaan, saudara. Ya, saya katakan kepada saudara, satu kali saya pernah mau pelayanan di mana itu, di daerah Puncak gitu. Ya saudara, jam 4 sore itu gelap gulita. Wih saya sampai bisa bilang istri saya, ngeri ya mah ya. Belum pernah dalam sejarahnya jam 4 sore udah kayak malam. Tapi nggak lama kemudian, dar, langsung bisa terang. Ya, memang hujan derasnya luar biasa, saudaraku. Gak lama kemudian kita bisa melihat di langit itu pelanginya luar biasa sekali. Nah, demikian juga masalah yang terjadi dalam hidup orang percaya. Nah, satu lagi, masalah itu adalah dikatakan di sini sarana untuk memperbesar kapasitas. Dengan adanya masalah, maka kapasitas kita akan tambah gede. Ya. Nah, ada berapa banyak kapasitas yang kita miliki? Nah, justru kadang masalah itu bisa memperbesar kapasitas kita. Ya. Nah, saudara, saya tambahkan lagi, ada 5B untuk melawan masalah. Jadi ingat itu. Kalau punya masalah, B pertama, berdoalah. Jadi kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan, ada kuasa dalam pujian. Tatkala urapan hadir, Allah hadir, maka dia memberikan kebebasan, dia memberikan kelepasan, dia boleh memberikan kuasa yang luar biasa. Itu yang B pertama. Ya, B yang kedua adalah berjuanglah. Kalau ada masalah harus berjuang. Hidup ini perjuangan. Ya, dulu PDI sebelum ada perjuangan nggak pernah menang. Tambah perjuangan menang, sekarang malah nomor 1. Ya, Jokowi naik, ya tahu, wah luar biasa. Kenapa? Semua tanpa perjuangan nggak bisa. Ya, apalagi kita ini setiap kali ibadah ini tantangan, masalah, persoalan, perjuangan. Jangan bilang doa pagi, bangun pagi aja susah. Betul nggak saudaraku? Semua hidup perjuangan. Coba, siapa di sini yang nggak berjuang? Yang konglomerat aja berjuang, apalagi yang di kolong melarat, perjuangannya tambah besar, saudaraku. Ya, nah hidup ini berjuang. Yang ketiga, kalau ada masalah, ya kita koreksi. B yang ketiga, bertobatlah. Mungkin karena dosa kita, kesalahan kita, sehingga masalah itu Tuhan izinkan datang di dalam hidup kita. Ya, ada orang sakit oleh karena dosa. Sakit oleh karena juga apa? Salah makan. Sakit oleh karena apa? Ya rakus dan lain sebagainya, bisa sakit. Ya, nggak bisa terus langsung sakit terus tengking setan, itu juga nggak bisa. Saya nggak membela setan loh, saudaraku. Ya, maaf nih, perut kita ini nggak tahan asam. Kebanyakan asam terus perutnya sakit, lalu setan tengking dalam dan bisa setan keluar. Setan bilang, lu yang makan, gua yang ditengking. Iya kan, ini kadang ini kesalahan kita. Tapi memang ada juga oleh karena dosa, ya sehingga masalah itu timbul. B yang keempat, beristirahatlah. Jadi kalau ada masalah, berdiam diri. Dekat dengan Tuhan, cari wajah Tuhan. Tuhan, apa yang kau ingin mau ajarkan? Kenapa masalah ini Tuhan, ya izinkan Tuhan datang dalam hidup kita. Nah ini penting, ya. Enaknya khotbah sama orang pintar itu begitu, nggak usah terlalu panjang-panjang, langsung selesai, ya. Yang kelima, nah B yang kelima, berharaplah. Jadi kalau punya masalah, harus berharap sama Tuhan. Jangan sampai Anda punya masalah, Anda tidak melibatkan iman Anda di dalam Tuhan, Anda tidak berharap kepada Tuhan. Jangan coba-coba dengan kekuatan kita sendiri, kita akan menghancurkan masalah kita. Waduh, itu berbahaya sekali. Ya. Nah, jadi itu mengenai 5B. Ya. Nah, saudara, saya mau bagikan kepada saudara begini. Tadi adalah iman, masalah, dan keberanian. Nah, sekarang saya akan lebih masuk lagi kepada iman dan keberanian. Ya. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Kalau kita punya masalah, libatkan iman. Bukan hanya libatkan iman, perlu juga keberanian, lebih lagi dalam Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya, kalau anak-anak Tuhan dihadapkan masalah, diizinkan masalah datang di dalam hidupnya, dikatakan di situ, saudara, kita harus melibatkan iman kita, dan salah satunya adalah jangan pernah khawatir dan takut. Oleh karena apa? Ya,
Karena Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan di dalam hidup kita. Nah, nanti saudara bisa bandingkan lagi dalam Ibrani 11 ayat 17 dan 19. Coba, nggak ada salahnya kita baca. Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ayat 18. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. 19. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang-orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi jelas. Kalau masalah persoalan datang, Anda harus melibatkan iman dan Anda harus punya keberanian. Saudara, hari-hari ini saya menulis begini. Hari-hari ini dunia sedang kehilangan orang-orang yang gagah berani. Hari-hari ini dunia dipenuhi, satu, oleh pemalu, kedua, penjilat, ketiga, pengecut, keempat, pengkhianat. Saya sedih kemarin mendengar satu gereja besar, nggak perlu saya sebutkan namanya, sedang mengalami gonjang-ganjing masalah persoalan yang luar biasa. Saudara, mau jadi gereja yang besar itu nggak gampang, itu perjuangan yang luar biasa, itu anugerah yang luar biasa. Cuman sayang, pemimpin-pemimpinnya dikelilingi sama pengecut, pemimpin-pemimpinnya dikelilingi anak buah yang penjilat, pemimpin-pemimpinnya dikelilingi oleh apa mungkin juga pemalu bahkan pengkhianat. Itulah yang membuat karena kadang pemimpin-pemimpin kita menjadi salah kaprah. Semua nggak ada yang berani ngomong, negur pemimpinnya nggak ada yang berani. Bukan negur lah, bilang Pak, sorry Pak, ini keliru. Nggak ada yang berani, semua penjilat semua. Bahkan maaf, pimpinannya mau salah, oh, nggak apa-apa, yang penting apa? Dia dapat sesuatu dan sebagainya. Dan ini dalam gereja Tuhan akhir zaman ini. Saya waktu mendengar itu, saya koreksi dari beberapa teman saya dan sebagainya. Iya, kadang kita ini penakut. Berani nggak negur pimpinan kita? Wah, ntar malah kita mendingan diem dan sebagainya. Dan itu yang terjadi. Nah, kalau itu terjadi di dalam gereja Tuhan, mau jadi apa, saudara? Ya, waduh. Karena saya tahu yang hadir di sini hampir kebanyakan semua pekerja, pelayan Tuhan. Ya, makanya saya berani khotbah yang seperti ini. Nah, kalau dunia ini sudah diisi oleh pemalu, penjilat, pengecut, pengkhianat, gereja tidak akan pernah maju. Hancur, ambruk, iya. Ya, kenapa? Tidak ada yang kasih masukan pimpinannya. Ya, nanti kayak Nero. Bahkan penasihatnya dibunuh semua. Istrinya yang paling berani kan istri. Yang paling berani ngomongin suami itu siapa? Anak buah saya nggak berani, pengerja saya nggak berani, negor saya nggak berani, saudara. Tapi kalau istri saya berani. Ya, nah Nero itu gila, istrinya dibunuh. Yang berani negor kita lagi siapa? Mama kita. Saya udah jadi pendeta, kalau setiap kali khotbah datang di Jogja, saya kan dari Jogja, selalu datang dikhotbahin mama saya. Sampai papa saya belum mati bilang gini, Mah, anakmu tuh pendeta. Tapi tetap dikhotbahin, biarpun saya pendeta, tetap dikhotbahin sama mama saya. Nah, Nero, mamahnya dibelah, dibelah. Mamahnya disembelih, istrinya disembelih. Oleh karena apa ini? Itu pimpinannya nggak beres. Tapi masalahnya sekarang, ada berapa banyak orang nggak berani. Nah, kalau pemimpinnya salah, nggak berani. Lihat, kalau Anda di Amerika, Presiden Amerika itu kadang bisa dimarahi sama nasihat. Itu presidennya bisa dikata-katain dan sebagainya. Itu penasihatnya begitu. Kenapa? Ini demi untuk kebaikan. Coba Anda lihat, yang sekarang dalam pemilihan ini kan belum presiden. Betul nggak? Anda lihat, ini kalau tim sukses beberapa partai, ya dia nggak peduli, saudara. Itu kalau pemimpinnya ya dalam untuk mencapai suara nggak bisa, dia harus segera cepat. Ini politik. Bahkan kalau perlu dulu jadi presiden, jadi wakil presiden. Kalau perlu gimana caranya, kalau enggak, maka partai itu akan habis. Nah, dunia aja bisa begitu. Kenapa kita rohani enggak berani? Harusnya rohani berani demi untuk kebenaran dan kebaikan. Tapi sudah kehilangan roh keberanian. Ya. Nah, di akhir zaman ini Tuhan sedang membangkitkan generasi pemberani. Generasi yang mengasihi Tuhan Yesus. Satu. Generasi yang mengerti firman. Nah ini penting.
Generasi yang mempunyai beban bagi jiwa-jiwa. Terus yang keempat, generasi yang punya visi kemenangan. Nah, Tuhan sedang bangkitkan generasi-generasi ini. Nah, kalau ini terjadi, wow, luar biasa banget, saudara. Gereja akan mengalami lawatan, gereja akan mengalami revival yang besar. Makanya kita berdoa supaya Tuhan menjadikan kita generasi pemberani. Berani apa, Pak? Satu, berani meninggalkan yang salah. Sudah tahu salah, ngotot lagi. Betul? Di dalam dunia pelayanan, banyak orang sudah tahu salah, tapi masih berkecimpung dengan kesalahan, dengan kesia-siaan. Makanya Tuhan berkata, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga, melainkan yang menjadi pelaku. Tuhan, aku bernubuat demi namamu. Siapa yang bisa nubuat? Nabi. Tuhan, aku mengajar demi namamu. Siapa yang bisa mengajar? Dosen. Orang-orang yang ngelotok teologianya. Tuhan, aku mengusir setan. Orang yang punya power of God. Tuhan, aku bikin mujizat. Orang yang punya kuasa Allah. Tuhan berkata, aku enggak kenal kamu. Enyahlah padaku. Daripada aku. Itu orang yang punya prestasi pelayanan. Artinya apa? Ada kesia-siaan dalam ibadahnya. Ada kesia-siaan di dalam pelayanannya. Kalau untuk jemaat, kesaksian dalam ibadah. Untuk hamba Tuhan, kesaksian dalam pelayanannya. Makanya kita harus menjadi generasi yang berani meninggalkan yang salah. Kedua, generasi yang berani bermimpi. Ya, bermimpi bersama dengan Tuhan. Apa impian kita? Ya, bukan kalau ngimpi karena kebanyakan tidur, bukan. Punya impian bersama dengan Tuhan. Lihat Abraham. Tatkala dia sudah kehilangan dan dia putus asa, dia tidak akan pernah bisa memiliki anak dari istrinya sendiri. Oke, akhir dari semuanya itu Tuhan memberikan vision, impian. Nih, satu kali kamu akan punya cucu, punya anak, ya seperti pasir di laut dan bintang di langit. Dan impian ini diterima oleh Abraham. Ya, lalu dia lakukan, dia imani. Dia sungguh-sungguh kerjakan dengan keberanian yang sungguh-sungguh. Ya, dia tidak memakai otaknya, dia tidak memakai semuanya, tapi dia lebih lagi di dalam Tuhan dan akhirnya terbukti. Nah, saya nggak tahu impian saudara apa. Ya, saya mau katakan setiap impian yang sungguh-sungguh digumuli akan menjadi kenyataan. Yang kedua adalah generasi yang berani menghadapi tantangan. Kita nggak akan pernah bisa namanya saudara lepas dari yang namanya persoalan, masalah, ya, peperangan, tantangan. Setiap hari ini kita perang loh saudara. Nomor satu kita perang melawan diri sendiri. Waktu kita bangun, kita udah perang melawan diri sendiri. Ya kan? Yang kedua kita perang melawan setan. Setiap hari iblis terus mendakwa kita, ingin menghancurkan kita. Ya. Yang ketiga kita perang melawan duniawi. Duniawi sedang mencekoi kita, mencuci otak kita. Yang keempat kita perang melawan kejahatan. Ya, di masyarakat kita Anda bisa melihat. Kemarin, tadi pagi saya masih sempat buka TV, ya nonton berita, itu ada pegawai saudara yang entah gimana dibunuh, ditusuk, terus dimasukkan di freezer, saudaraku. Itu di Tangerang. Belum yang kemarin lagi, aduh macam-macam, kejahatan ngeri luar biasa sekali. Dan yang kelima kita perang melawan maut. Setiap hari maut mengancam nyawa kita. Maaf ya, jangankan ngomong yang di jalan. Bahkan bayi, kadang belum lahir aja udah mati di dalam perut. Every day, every time. Ya, nah oleh sebab itu kita harus mengerti kebenaran ini. Ya, nah saudara, terus generasi pemberani adalah yang keempat, berani berdiri sendiri dalam kebenaran. Orang lain gak berani, kita berani. Orang lain berhenti, kita jalan. Orang lain jalan, kita lari. Orang lain lari, kita nyampe. Orang lain nyampe, kita tidur. Artinya kita harus menang satu langkah dari orang lain. Kalau semua bisa seperti itu, dahsyat. Orang lain gak mau belajar, kita belajar. Orang lain tidak mau memberi yang terbaik, kita beri yang terbaik. Nah ini yang Tuhan tuntut dalam hidup kita. Karena orang lain nggak mau ya kita nggak usah lah. Wong karena yang lain juga nggak mau. Nah ini kan banyak rata-rata yang begitu. Tuhan mau kita di atas rata-rata bukan rata-rata saudaraku. Ya. Nah yang keenam generasi yang berani berbeda dengan dunia. Nah kalau kita sama dengan dunia lalu apa yang mau dibanggakan? Kalau gereja sama dengan dunia apa yang mau dibanggakan?
Kalau pelayanan kita sama dengan orang dunia, lalu apa yang mau dibanggakan? Kalau orang dunia aja bisa mengasihi, apalagi kita, harusnya kita lebih lagi. Amin, saudara. Nah, ini yang Tuhan tuntut dalam hidup kita. Dan satu lagi, generasi yang berani mengambil keputusan. Hidup ini keputusan. Saudara coba, tadi pagi mau bangun, Anda sudah mengambil keputusan begitu banyak. Apalagi ibu-ibu. Keputusannya apa? Mau pakai baju yang mana? Karena bajunya ada 5 lemari. Ya kan? Sepatu aja kita mau yang apa tuh? Yang H, S, M, Z. Ya, itu hurufnya macam-macam itu. Mau ikat pinggang yang apa? Yang logonya yang apa? Ya, dan lain sebagainya. Keputusan. Mau makan, dimakan di soto kudus, Mama, soto kudus gitu ya. Disuruh milih. Pak, mau dicampur atau dipisah, Pak? Betul enggak, saudara? Apalagi kita masuk rumah makan yang menunya banyak. Enggak mungkin saudara duduk langsung, ya udah tolong dipilihkan ya. Saya rasa enggak ada. Ya dibelikan, yang milih ya udah nasi sama acar, gimana? Pasti kita akan memilih. Ya kan, coba habis ibadah siang begitu. Otomatis sambil menyembah gitu, sambil mikir habis ini makan apa ya? Kan mau enggak mau, harus memilih, hidup ini pilihan. Betul enggak? Ya, cari pacar, milih enggak? Ya udahlah pokoknya, ya udah enggak bisa kita mau cari pacar kayak mau beli kucing dalam karung, enggak bisa. Pokoknya yang penting matanya 2, hidungnya masih ada dan sebagainya, enggak bisa begitu sudah. Kita harus tahu bobot, bebet, bibitnya gimana dan lain sebagainya. Hidup ini pilihan, cuma satu. Jangan pernah salah memilih. Tuhan mengajar kepada kita, pilihlah Tuhan. Pilihlah dalam kebenaran. Itu yang akan membawa kehidupan. Ya. Nah, sekarang kita lihat generasi di dalam yang pemberani di dalam Alkitab. Tadi yang saya katakan Abraham. Seorang yang berani meninggalkan kemapanan. Wow, dia berani keluar dari comfort zona nyamannya. Semua orang kan pokoknya sudah di zona nyaman, ya udah. Udahlah, yang penting saya di sini enak, ngapain mau begini mau begitu. Yang penting udahlah, udah nyaman. Nah, Abraham menunjukkan bahwa dia berani meninggalkan kemapanan. Dia tinggalkan semua, dia jual rumahnya semua, bahkan dia harus pergi kemanapun dia nggak ngerti. Coba, seumpama ini. Tiba-tiba Tuhan berbicara kepada saudara, jual semua barangmu, rumahmu semua, dan pergilah ke Sumatera. Berani nggak? Kita kan tanya, Sumateranya Sumatera mana dulu Tuhan? Sumatera itu ada utara, ada barat, ada selatan. Ya, bahkan kalau naik lagi Aceh Tuhan. Tuhan suruh saya kemana? Kalau seumpama Tuhan bilang gini, hambaku Hendro, jualah barangmu. Dan akan kuutus kamu ke Amerika dengan gaji 1 bulan 500 juta. Oh, langsung berangkat. Hari ini langsung saya jual semuanya, saudara. Amin. Ya kan, kalau seumpama jelas seperti itu, siapa yang nggak mau? Suruh pergi ke Amerika, pokoknya pergi. Kamu pokoknya ke airport dulu ya, visa ada semua, ya udah langsung. Nggak tahu, nanti kemana? Aku akan memimpin hidupmu. Berani nggak? Abraham berani. Dia tinggalkan semua, tinggalkan zona nyamannya. Apa? Dia ikut Tuhan. Apa yang Tuhan katakan dalam hidupnya. Wow. Zaman sekarang mikir-mikir dulu, kalkulatornya, sipuannya jalan dulu. Betul nggak? Ya. Nah, generasi pemberani dalam Alkitab, Musa, seorang yang berani memikul tanggung jawab. Mendingan jadi apa? Jadi kuli daripada jadi pangeran. Mendingan jadi apa? Pelarian buronan daripada jadi pangeran. Karena tanggung jawab yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Gak mudah loh saudara. Ya, ngapain saya harus dikejar-kejar? Coba kalau dia di Mesir. Nggak ada yang berani ngejar dia, dia pangeran, saudara. Yusuf generasi pemberani, ya kan, yang taat, yang setia, dan dia juga berani bermimpi untuk apa? Untuk mewujudkan semua apa yang menjadi kerinduannya. Nah ini yang Tuhan mau. Saudara lihat lagi Daniel, generasi pemberani dalam Alkitab Daniel, berani menentang titah raja. Nah ini loh, hebat ini. Jujur kita aja masih kadang kalau pimpinan kita gini kita mau ngomong nggak berani saudara. Ntar salah-salah daripada kan lebih baik.
Ya, Daniel berani. Wah, raja nggak boleh seperti ini. Wah, raja, ya, raja harus menyembah Allah. Nggak boleh nyembah patung dan sebagainya. Wah, ini yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Ya, nah saudara, jadi kita bisa melihat di situ. Daud juga seorang yang berani untuk menghadapi musuh. Wah, Daud memang pemberani. Mulai dari remaja, singa aja disobek mulutnya, beruang aja disobek. Ya, mulai dari remaja dia udah berani. Ya, makanya dia ketemu perompak, enggak ada yang berani sama dia, akhirnya menjadi anak buahnya dia semua. Ya, tapi bukan berarti terus jangan niru yang negatif, dia juga berani berdosa loh Pak. Dia juga berani ini seorang orang loh Pak, jangan begitu. Dia juga berani membunuh, jangan yang negatifnya yang kita tiru ya. Hana, ya berani yang berharap tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara, ini yang Tuhan mau. Ya, jadi saya melihat begini, seorang pemberani itu bukan berarti tidak pernah takut loh. Seorang pemberani itu kadang dia juga takut. Namun yang dia hebatnya apa? Dia nggak pernah nyerah. Kadang takut. Saya ini orangnya berani. Kadang juga takut juga. Tapi saya nggak pernah nyerah. Pokoknya ada Pak, waduh. Saya dirampok aja, rampoknya mau saya pacul sama saya, sudah. Memang saya ini orangnya berani. Karena dulu memang anggota geng saya, sudah. Ya, jadi saya katakan kepada saudara, untungnya Tuhan pakai jadi pendeta. Kalau nggak pendekar, saudara. Betul nggak? Nah, saya mau katakan kepada saudara, cuman saya katakan bukan berarti kita nggak pernah takut. Kadang kita juga takut. Ya, tapi nggak pernah nyerah. Terus bukan orang yang sempurna, tapi orang yang selalu mau belajar. Mulai kemarin saya itu sampai bingung mau khotbah apa di GPI Kebun Sirih ini. Bukan karena nggak punya bahan. Saking banyaknya khotbah saya. Ini di mini iPad saya ini ada 375 bahan khotbah yang terbaru. 1 tahun 52 minggu. Saya 7 tahun nggak usah belajar lagi, saya bisa rounded 375 khotbah. Sampai saya mau khotbah ini bingung, mau yang mana, mau tema apa, ada. Mau yang asin semua ada, hambar semua juga ada. Amin, saudaraku. Mau yang pilih mana. Tapi saya berdoa, yang mantap ini. Nanti jam yang kedua saya nggak akan pernah sama. Kalau khotbah 5 kali bisa berbeda. Karena apa? Ya karena saya mau banyak belajar terus. Ya, nah itu harus tuntutannya memang harus seperti itu, saudaraku. Ya, bukan orang yang hebat, orang yang pemberani bukan orang yang hebat, namun selalu bersandar kepada Allah yang hebat. Who am I? Siapakah aku? Nothing, tidak ada apa-apanya. Tapi aku punya Tuhan yang hebat yang ada di dalam hidupku. Ini yang membuat kita berbeda. Ya, kadang siapa saya Tuhan? Tapi kita bersyukur, kita punya Tuhan yang luar biasa. Pengurapan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dahsyat, man. Amin. Dahsyat, bro. Dahsyat, coy. Terus apa lagi? Yang keempat, bukan orang yang tidak pernah salah. Kadang kita juga sering melakukan kekeliruan, kesalahan. Tetapi orang yang berani mengakui kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya. Dengar, ini penting. Gereja Tuhan harus menggarisbawahi ini. Maaf ya, kadang gereja ini terlalu pintar menghakimi. Kalau ada orang jatuh, jangan dilihat jatuhnya. Kalau ada orang jatuh, masalahnya dilihat orang ini mau bangkit atau tidak. Kalau orang ini jatuh tidak mau bangkit, enggak usah dipakai. Karena semua orang belum sempurna. Tuhan berkata, ampuni. 70 kali 7 itu sudah tidak ada terbatas lagi. Mau jatuh berulang kali, kalau sama Tuhan masih bisa dipakai. Kalau manusia belum tentu. Ada gereja sistem militer. Salah gebuk, salah tendang. Kalau perlu salah, mutilasi, kita goreng dan kita bakar. Tetapi Tuhan memberikan pelajaran. Nah ini harus, gereja perlu pendewasaan. Kalau ada salah yang keliru, pengerjaan yang salah, yang berdosa, cara penangannya harus gimana? Harus.
Ya mungkin dia harus berdiam diri dulu selama sekian bulan, dia harus tahu efek jerahnya seperti apa. Kenapa tidak semua manusia berdosa? Maksudnya tidak semua manusia sempurna. Nah yang penting bukan kejatuhan, yang paling penting adalah bagaimana dia mau bangun dan mau bangkit. Dan dia mau mengakui. Kalau kita salah, kita minta ampun sama Tuhan, itu bahayanya begini. Ya kan yang lain kan nggak tahu. Makanya bisa jatuh lagi ke lubang yang sama. Makanya perlu mentor. Perlu pemimpin hamba Tuhan yang memang punya talenta khusus untuk ke situ. Jangan langsung cerita sama orang lain. Kadang teman kita itu comberan. Kadang hamba Tuhan sendiri comberan. Ngerti gak saudara? Makanya kadang butuh seorang mentor yang bisa menangani semua. Dan gereja, apalagi gereja besar, harus punya ini. Karena tidak semua manusia kuai-kuai, malaikat semua. Bisa keliru. Tapi masuk terus, mendingan coba pilih mana? Berlian tapi cacat. Batu kerikil tapi halus, pilih mana? Pilih mana? Berlian tapi cacat atau batu kerikil tapi halus, pilih mana? Ya pilih berlian. Memang kadang cacat, tapi berlian. Asal lagi, poles lagi. Perlu dipoles, ya yang penting itu tadi. Ya. Nah, saudara, terus dikatakan yang kelima, bukan tidak pernah gagal. Seorang pemberani itu kadang mengalami kegagalan, namun tetap percaya akan janji Tuhan di dalam setiap kegagalannya. Supaya apa? Supaya nggak sombong. Paulus itu dia punya duri. Udah doa 3 kali, durinya nggak hilang-hilang. Supaya nggak sombong. Tuhan taruh saya di sini ada tumor. Saya udah dioperasi 3 kali. Udah gede lagi nih tangan saya ini. Tadi malam beberapa hari yang lalu, apalagi pas baru pulang dari luar kota, saya bawa tas koper besar, saudaraku. Saya angkat, sakitnya luar biasa. Ini kalau dioperasi lagi, ini yang keempat kali. Saudara, saya juga berdoa. Ya, tapi Tuhan belum izinkan mujizat terjadi. Tapi no problem buat saya. Walaupun mujizat tidak terjadi, tapi saya percaya mujizat Allah ya dan amin. Mujizat tidak pernah berakhir di dalam hidup kita. Tapi saya percaya Tuhan izinkan supaya saya nggak sombong. Kadang kita terlalu sombong. Kadang menganggap diri udah kayak Tuhan. Banyak hamba Tuhan hati-hati loh. Kalau sudah dipakai Tuhan dan sebagainya, kalau nggak jaga diri hati-hati. Saya dulu ingat pendeta Damaris, almarhum. Pernah satu kali ketemu Hendro, kalau kamu habis KKR besar, jangan lupa kamu masuk ke desa. Supaya balance. Kadang kalau udah terlalu besar, kadang nggak mau di tempat yang kecil. Ya, udah biasanya bintang 7, dia nggak mau bintang 5 lagi nggak mau. Kalau bisa bintang 9, bintang 8, langsung terbang ke awan-awan. Amin, saudaraku. Hati-hati. Sorry. Teman-teman kadang baru rekaman 1-2 album aja udah sombong. Saya yang udah 32 album aja, tenang-tenang saja. Ya kan, kalau saya rekaman lagi ini album yang ke-33 nih. Ya kan, saya ingat Jeffrey Chandra dulu, ya zamannya waktu saya konser-konser itu, Frankie Siombing masih ngebas, ya Jeffrey Chandra masih singer, Dukun dulu gitu itu sering, Pak Pendeta, saya jadi singer Bapak ya. Itu zaman dulu, ya. Yosef Jafar masih, ayo Sep, kamu yang main. Ya dia masih kuliah aja tak suruh main keyboard untuk lagu-lagu saya semua, tapi memang dia berbakat, ya. Ya terus banyak hal. Jadi saya mengucap syukur. Yonatan Prawira masih remaja datang saya, Om, ini lagu saya Om, dengerin. Sini, nggak enak lagumu, pulang sana. Bikin lagu yang enak. Sekarang mereka hebat-hebat semua. Bahkan menjadi legenda, ya kan? Yonatan sekarang lagunya 4.000 lebih loh. Saya nyiptain lagu baru 200-an. Ya, minim Anda pasti sudah tahu lagu saya. Kami bangga memiliki Allah sepertimu. Nah, itu lagu yang saya ciptakan. Mari kita sambut sang raja. Nah, lagu lama, tapi tahan lama. Lagu lama tahan lama, lagu baru lagu. Ya, nah ini ada G. Nah ini lagu juga udah lama. Aku datang, ya Tuhanku. Aku rindu menyenangkanmu.
Aku masuk ke hadirat-Mu, Yesus Allahku. Pernah dengar lagu ini? Tiada yang sukar di mata-Mu, tiada yang mustahil di hadapan-Mu, oh Yesus. Sungguh ku bangga padamu, hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Nah, kemarin teman saya izin minta pakai lagunya. Pakai aja. Ya, berapa apa? Enggak usah bayar, pakai aja. Kalau sama saya enak. Ada yang pakai lagu saya cuma dikasih topi, padahal topi cuma nombanku. Tapi kalau saya rekaman, saya bisa bayar gotiau satu lagu, satiau. Mereka cuma kasih kue tiau. Tapi ya nggak apa-apa, kita dapat dari Tuhan ya, untuk Tuhan. Ya sama teman-teman yang lain ya tahu sendirilah gitu saudara ya. Kadang-kalanya ayo Pak kita cak ya enggak apa-apa, paling cak berapa sih? Ya tapi yang namanya biar jadi berkat. Ya tapi ada loh, pencipta lagu dipakai enggak boleh, dinyanyiin enggak boleh. Batin saya dia nyiptain lagu sendiri, nyanyi sendiri, rekam sendiri, dengar sendiri, jual sendiri, matilah kau sendiri saudara di situ. Padahal lagunya bisa jadi berkat. Ya kan? Contoh kayak Pak Niko nyanyi. Ya kan? Wah, apalagi sekarang Pak Niko jemaatnya sekian puluh ribu. Dengan sendiri kan jadi berkat. Belum untuk jemaat sendiri, belum untuk yang lain, belum yang lain. Ya, saya bersyukur lagu saya sudah ada di Rusia loh. Itu sampai anak pendeta dari I3 Pak Octavianus, waktu dia di Rusia bilang, Pak Indro, waktu ketemu dia bikin KKR, saya disuruh jadi WL ya. Ya dulu memang sering kali kalau untuk event-event besar gitu, saya yang jadi worship leadernya, saudaraku ya. Pak, lagumu sudah ada di Rusia loh Pak. Waktu saya di Amerika, ya ada anak muda yang jemput saya, dia setel lagu. Saya pikir kok kayaknya pernah dengar lagu ini. Loh ini kan lagu saya. Loh kamu, ya kan udah, saya mulai tahun 89 udah rekaman saudaraku. Tahun yang udah lama sekali. Ya, iya kamu di Amerika udah berapa? Saya udah 7 tahun Pak. Ya saya beli waktu yang awal-awal tuh Pak. Waduh luar biasa. Orangnya belum ke Rusia. Lagunya udah di Rusia. Haleluya, amin. Ya makanya, udah nyiptain lagu belum ini pemain keyboard nih? Udah nyiptain lagu? Berapa lagu? 7, bagus. Anda? Waduh 40-an. Yang penting lagunya enak. Ada teman saya nyiptain lagu 400, saya denger sampai capek, enggak ada yang enak satupun, saudara. Coba G. Semua pasti tahu lagu ini. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Udah tahu lagu ini? Ini Jason yang nyiptain. Waktu satu kali saya mau pakai lagu ini, saya bilang, Jason ayo ketemu. Saya ajak makan di Taman Anggrek itu. Om, awalnya saya bilang, kamu bisa nyiptain lagu ini tuh, kamu dapat apa kamu? Ya, terus dia cerita anak temennya yang diperkosa oleh papanya itu dan sebagainya. Saudara, Jason tuh dulu orang miskin. Mau makan ayam pun secuil susah. Ya, papanya udah meninggal waktu dia masih kecil, dia punya 4 bersaudara kakak-kakaknya dia. Jadi kalau mamanya pergi bawa ayam cuman berapa itu harus disuir-suir. Disuir-suir bahasa Jermannya itu disuir-suir, dipisah-pisahin kecil-kecil saudaraku. Ya ini Bu Herman tahu kalau disuir-suir ya. Nah, saudara akhirnya dibagi-bagiin. Anda tahu dari lagu ini, ya dari lagu ini, dari ringback-nya semua, dia bisa beli rumah, dia bisa beli mobil, dan dia bisa belikan mamanya rumah dan mobil. Hanya dengan satu lagu, Bapak sentuh hati. Blur, kalau Jason Bapak sentuh hati, kamu nenek sentuh hati, kakek sentuh hati.
Satu lagi. G. Ini lagu juga luar biasa. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Lagu ini juga, saya juga ikut diberkati. Ya ini yang nyiptain pemain keyboard namanya Aven, orang Malang. Dari lagu ini bayangin, yang nyanyiin lagu ini udah hampir 150 orang. 150 orang kalau satu lagu tiao, berapa itu? Sudah sampai tiao. 300 juta. Kue tiao nomban. Ya kan? Nah saudara, belum ringbacktonnya dulu waktu saya nyanyi kan, yang nyanyi kan banyak. Nah sempat saya menduduki ranking pertama untuk ringbackton untuk lagu-lagu yang rohani, khususnya lagu-lagu agama. Nomor 1 dulu si siapa? 1, 2, 3, 4, 5 itu dari lagu Seberang. Yang ke-6 lagu ya ini, Sayang Nyanyi. Seminggu kemudian saya menduduki ranking kedua. Ya, terus seminggu kemudian saya mengalahkan menjadi lagu yang terbaik dengan Janjimu Seperti Fajar. Itu berapa tahun yang lalu saya dapat penghargaan, lumayan. Ya bukan masalah gennya ya, tapi ya lumayan. Dulu saya nggak mikir kan, wah ini kan lagu-lagu rohani, itu ringbackton bulan pertama saya dapat 65 juta. Itu ringbacktonnya. Ya apalagi kalau lagu-lagu sekuler itu makanya bisa sampai triliun. Nah, saya percaya. Ya, nah udah kita nggak usah ngomongin duit, kita ngomongin firman lagi. Tapi biasa ngomongin duit itu seneng, saudaraku ya. Nah, jadi keberadaan seorang pemberani bukan tidak pernah dikecewakan orang. Saya juga sering dikecewakan orang. Banyak orang janji-janji, tapi janjinya tinggal janji. Itu namanya angin surga. Saya udah kembung dengan angin surga. Pak Thomas kembung dengan angin surga enggak? Wah, Pak, Bapak doa ya nanti kalau berhasil saya kasih sekian M. Sampai ngimpi, sebentar lagi saya punya sekian M. Saya beli mobil ini, saya beli ini. Aduh, akhirnya M-nya melendung. Kembung, angin surga. Tapi sudah saya keluarkan dari dulu, saudaraku. Amin, saudaraku. Kalau enggak itu bisa bikin sakit perut, saudaraku. Kadang kita dikecewakan. Yesus saja dikecewakan. Oke? Namun kita tidak mudah percaya kepada sembarang orang. Sekalipun kita dikecewakan, ya no problem. Makanya perlu hati-hati, jangan gampang percaya. Nanti kenapa? Bukan berarti lalu kita tuh semua nggak mau, tetap ya kita mau siapapun, mau ketemu, mau apa semua, tapi kita nggak gampang untuk percaya kepada seseorang. Ya, nah jadi saya mau katakan kepada saudara, semua dikaruniai iman. Oleh sebab itu jangan kita menjadi pemalu, penjilat, pengecut, pengkhianat tadi. Nah ini saya akan tambahkan, ini sekarang masuk kepada iman ini. Ya. Coba Lukas 8 ayat 50, ini ayat mas saya ini. Lukas 8 ayat 50. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Saya punya tagline di gereja. Percaya saja, tiba-tiba ada aja. Itu tagline saya. Orang bilang, waduh bagus ya, ini memang firman Tuhan. Percaya saja. Begini saudara, kita harus percaya karena apa? Karena itu janji Tuhan, itu firman Tuhan. Ya, nah ini pelajaran iman secara singkat. Ya, iman yang luar biasa itu nomor 1. Ya, iman itu tidak berdasarkan fakta. Fakta kita sakit. Fakta kita nggak punya duit. Fakta nggak ada yang memberikan pertolongan. Fakta sudah jalan buntu. Tapi iman itu tidak berdasarkan fakta. Fakta Abraham, istrinya umur 85, mana ada nenek-nenek bisa hamil lagi. Umur 60 aja udah mati head. Tapi fakta, akhirnya dia hamil. Waktu Musa dihadapkan dengan laut kosong,
Siapa yang bisa nyebrang? Insinyur mana yang bisa membangun dalam waktu yang cepat membangun jembatan di tengah laut? Tidak ada. Tapi fakta akhirnya bangsa itu bisa menyeberang oleh karena Tuhan meniupkan angin timur sehingga orang itu bisa lewat di situ semua. Iman tidak berdasarkan fakta, iman berdasarkan janji Tuhan. Itu yang kita pegang makanya. Janji itu yang kita pegang. Janjinya seperti fajar. Oke? Yang kedua, iman itu tidak di bawah gelombang. Nah, kalau gelombangnya kecil, ya tenggelam. Tapi iman itu di atas gelombang. Biarpun gelombangnya besar, selama tetap kita di atas gelombang, ya tetap kita menang. Nah, kalau iman kita di bawah gelombang, masalah kecil, pergumulan kecil kalah. Ya, hal-hal yang kecil kalah. Kan begitu. Ya. Nah, tadi makanya saya katakan iman itu adalah percaya saja. Contoh saudara, ada contoh yang paling bagus begini. Nih, pesawat MH370 sampai hari ini belum ketemu. Padahal semua negara yang canggih, yang hebat dengan peralatan yang luar biasa belum menemukan. Dan ini udah kotak hitamnya itu mungkin baterainya sudah hampir habis. Ya, kalau PM Australia udah dengar ping, ya udah dengar. Tapi sampai hari ini juga nggak ketemu di mana. Dan masih dicari dengan radius sekarang hampir 40 sampai 50 km. Berarti sebenarnya kalau benar-benar mau dicari ya mungkin akan diketemukan ya. Nah, Anda bisa melihat ya pasti keluarga semua ketar-ketir ya, sebagian mungkin sudah berkata ya udah meninggal, sebagian masih punya pengharapan. Jadi begini. Memang seringkali sampai hari ini kita nggak tahu karena kotak hitamnya belum ketemu, itu karena human error, itu manusia, atau karena yang lain. Pernah dalam sejarahnya SQ dari Jakarta menuju ke Singapura. Pesawat itu ditabrakkan di gunung oleh pilotnya. 225 orang mati ya waktu itu. Makanya saudara, pernah nggak kita naik pesawat, kita tahu muka pilotnya? Nggak pernah kan? Baik kita duduk mau di bisnis kelas, bahkan kita apalagi di belakang, ya kita keluar di kokpit pintu depan, nggak pernah kita tahu muka pilotnya kayak apa. Ya, tapi kita bisa duduk, bisa berjam-jam, Anda menyerahkan nyawamu, hidupmu, milikmu semua, yang hebatnya kepada pilot yang tidak Anda kenal, bahkan yang mukanya kayak apa dia tidak ngerti, kita tidak tahu. Kepercayaan yang seperti itu yang Tuhan mau juga Anda berikan kepada dia. Betul nggak? Pernah ada yang naik pesawat, terus kita ngomong gini, maaf Mbak, saya harus ketemu sama pilotnya. Ya, kenapa? Ini penting sekali. Ya, terus kita masuk di kokpit situ, terus berkata gini, Pak, Bapak tidak stres kan? Akhir-akhir ini Bapak tidak stres kan? Jangan sampai nanti pesawatnya ditabrak loh Pak, saya juga ikut di sini loh Pak. Ya, Pak pilot coba lihat. Ini berapa ini? Yang ini kita mau tahu pandangannya jelas apa enggak, betul enggak saudara? Ya. Pernah enggak kira-kira kita mau naik pesawat tanya begitu? Paling pilotnya begini, kayaknya Bapak mau terbang atau tidak? Iya kan? Biasanya kita enggak pernah tanya. Kita duduk, itu seat, kita duduk, bahkan langsung bisa tidur, kadang ngerok, landing, bangun lagi. Anda dan saya bisa percaya seperti itu. Satu, itu contoh. Dua, Anda naik taksi. Ada yang di sini tadi naik taksi? Yang bawa taksi? Memang supir taksi, saudara. Ya, sorry. Minim kita semua pernah naik taksi. Cegah taksi. Buka, tutup ya. Ya maksudnya, straight depan, langsung apa tindakan kita? Buka pintu, terus duduk, terus tutup, jeglek, terus kita ngomong tujuan kita. Pak, tujuannya mana? Sumama. Tujuannya mana? Tamrin. Sudah kita nggak ngomong yang lain. Kita percaya tidak lama lagi kita sampai Tamrin. Betul? Pernah waktu mau naik taksi ngomong gini, Pak taksi, maaf. Coba lihat SIM Bapak ada? STNK semua, ini bagus Pak. Coba Pak, dicoba. Remnya bagus nggak? Bagus nggak Pak? Ya, coba lihat bensinnya masih ada nggak? Paling sopirnya gini, Anda mau ngapain?
Enggak pernah kan? Kita duduk, selesai. Di rumah makan juga begitu. Betul enggak? Makanan datang, gimana? Ya, langsung doa, ya. Apalagi anak-anak Tuhan, doa makan itu cepat sekali. Dia merem gini langsung meleng. Gak tahu doanya apa juga, saya juga nggak ngerti. Paling dia ngomong gini, kamsia, amin. Kamsia Tuhan, amin. Mungkin karena habis merem meleng, itu doa apa itu? Pernah nggak kita makan? Terus ngomong begini, mbak, sini mbak. Tadi nasinya sudah dicuci bersih. Kokinya tadi kan nggak kena keringat ya, masalahnya nggak kena keringat ya. Karena apa? Ya koki-koki sekarang kan waduh hebat. Saya ingat dulu saya punya paman itu tukang masak. Kalau dia masak kan pakai kaos singlet tuh. Wajahnya di sini. Nah, semua bumbu-bumbunya di sini. Jadi kalau waktu itu dia kan ngambil begini kan saya lihat kadang netes. Jadi nggak perlu dikasih apa namanya garam, karena itu dari garam yang asli udah cukup asin juga. Sering kan kita nggak tahu kan, pokoknya amin. Ya, jadi saudara bisa nangkap ya, percaya itu seperti itu. Kita sama Tuhan itu, kita percaya sama Tuhan itu ya seperti itu. Nggak ada pakai istilah yang A, I, U, I, nggak ada. Tuhan, aku percaya kepadamu. Ya. Nah, ada 3 tingkatan iman. 1, iman karena Tuhan menolong. Jangan karena iman karena Tuhan tolong saya, maka saya percaya. Itu yang pertama. Kedua, iman jikalau. Jikalau Tuhan menolong saya, jikalau Tuhan mendengar doa saya, maka saya percaya, maka saya memberikan yang terbaik, saya melayani. Wah, kalau jikalau sama karena, ini bocah. Yang Tuhan mau, iman adalah iman walaupun. Walaupun aku belum nampak mujizatmu. Walaupun aku belum melihat kuasamu bekerja, aku tetap percaya. Sadrak, Mesak, Abednego. Sekalipun tidak ada yang menolong, aku harus mati terbakar. Tapi aku percaya engkau tetap Allah di dalam hidupku. Itu baru namanya iman. Kayak begini, kayak saya ini. Biarpun doa udah bolak-balik, tumpang tangan dan lain sebagainya belum sembuh. Tapi saya berkata, ya saya ngomong begini. Walaupun tanganku belum sembuh. Tapi aku percaya engkaulah sang mujizat itu. Nah ini yang Tuhan ajarkan kepada kita. Oke, saya tambahkan lagi. Miliki iman 3X. Milikilah iman 3X. X pertama adalah iman ekstra. Makanya ayo semua teman-teman semua dalam pelayanan harus punya iman ekstra. Dalam kerja juga ada ekstra. Belajar ekstra. Praise and worship ada ekstra. Dalam apa lagi? Dalam pemberian kita dalam hidup ini. Tingkatkan, lebih banyak lagi, ekstra. Ya. Terus yang kedua, X kedua adalah excellent. Anda harus punya iman yang unggul, iman yang hebat. Ya, jangan iman di bawah gelombang tadi, tapi iman di atas gelombang. Ya. Ya, memberikan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Ini excellent, ini yang Tuhan mau. Dan yang ketiga adalah iman yang ekstrim. Dunia ada kan olahraga ekstrim semua. Saya lihat orang-orang bule itu memang wow hebat. Tetapi hebat yang memang sudah semuanya dipikirkan ya apa jangan sampai bahaya dan sebagainya. Walaupun memang kadang-kalanya permainannya bahaya, tetapi mereka sudah betul-betul pikirkan yang luar biasa. Artinya ekstrim itu berani memberikan luar biasa. Imannya gila-gilaan sama Tuhan. Ya, kalau kita punya iman yang gila-gilaan sama Tuhan, saya katakan wow luar biasa. Kalau kita berani gila-gilaan sama Tuhan tuh, waduh dahsyat saudara. Ya, jangan dulu, wah tidurnya gila-gilaan, makannya gila-gilaan. Makan sampai 6 piring, 7 piring, itu gila-gilaan itu. Ya, sudah pernah makan lapuni tondongta yang di Senayan? Ya, saya pernah bawa pengerja saya yang makan di situ. Semua orang ngeliatin. Pengerja saya bisa makan 7 piring. Itu ditumpuk semua di situ. Dia bilang, pesan aja. Ya, sampai akhirnya orang makan, saya 3 piring aja udah enggak. Pengerja saya bisa 7 piring. Tuh. Ya, nambah sang-sang, nambahin lah itu semua dan sebagainya. Ini tim DPU. Ya, pengeruan sampah. Nah, jadi ada berapa banyak yang kita mau berikan kepada Tuhan? Gila-gilaan.
Makanya kalau semua ditanya, berapa banyak yang sudah Anda berikan kepada Tuhan? Harusnya kita ngomong, sudah tidak terbilang. Itu wow, itu ekstrim. Ya. Dosa Anda sudah tidak terhitung. Wah, itu itu juga ekstrim dosanya, saudaraku, ya. Nah, dengan imanmu, ledakan hancurkan benteng-benteng, tembok-tembok, penghalang-penghalang di dalam hidup kita. Cobaan, godaan, rintangan, derita, penjara, ya. Nah, ini harus kita lepaskan. Terakhir, iman kita adalah kunci keajaiban. Imanmu kunci keajaibanmu. Imanmu kunci perubahanmu. Imanmu kunci kemenanganmu. Imanmu kunci kesembuhanmu. Nah ini, ya. Imanmu kunci kejayaanmu. Imanmu kunci kemuliaan yang Tuhan boleh berikan di dalam hidup kita. Ya. Saudara, maaf. Pak Yakub Nahwe kemarin saya khotbah di gerejanya. Saya dikasih buku. Dia ngomong begini. Ya, dia untuk saya gitu ya. Salah satunya, ya dia berkata, iman kita itu, ini iman hamba-hamba Tuhan. Saudara, Anda tahu Pak Yakub Nahwe siapa? Orang kampung, orang desa. Itu rumahnya dia di peta aja nggak ada. Nggak kelihatan. Nggak tahu di mana itu, nyari kayak MH370, nggak ketemu-ketemu. Tapi Tuhan pakai beliau. Sekarang menjadi ketua umum GBI, dia punya gereja yang besar, semua dan lain sebagainya. Nah ini yang Tuhan mau seperti itu. Imanmu itu rumahmu, imanmu itu berkatmu, imanmu itu mobilmu, pulaumu, imanmu itu gerejamu, imanmu itu semua hal yang dahsyat yang kau miliki dalam hidupmu. Semua terjadi sesuai dengan iman percaya kita. Nah kalau Anda nggak percaya ke situ ya jangan harap. Tuhan aku percaya. Percaya saja, tiba-tiba ada aja. Coba ngomong, hafal ini, penting. Percaya saja, 1, 2, 3. Tiba-tiba ada aja. Jangan bilang ada aja, beda. Kalau ada aja itu paling notial. Ada, no M. 20 miliar. Ya, nah, sebagai yang terakhir saya mau katakan begini. Ingat, iman itu menuntut resiko. Tidak ada iman tanpa resiko. Semua iman itu ada resikonya. Betul nggak? Tuhan aku menaruh harapku, imanku, percaya itu ada resikonya. Terus kedua, iman itu menuntut pilihan yang tepat. Ya sudah Tuhan, ini pilihanku. Aku mau hidup di dalam Engkau. Aku mau menyerahkan segenap hidupku dalam tanganmu. Pilihan yang tepat. Ya, nggak bisa kita ya sono ya sini ya. Kadang husana, kadang husini, akhirnya jebur sudah. Nggak bisa. Ya harus Tuhan ya Tuhan. Ya hantu, pilih salah satu. Nggak bisa Tuhan sama hantu. Ya, terus yang ketiga iman menuntut ketaatan. Mau taat nggak? Kalau nggak taat nggak bisa. Abraham tuh taat sampai berapa lama itu? Ya disitulah. Ya, terus iman itu menuntut keyakinan akan janji. Allah tidak pernah gagal dengan janjinya. Janji Tuhan dalam hidupmu. Ya, dan terakhir iman itu menyelesaikan segala kesulitan. Oke? Ya. Selesai. Karena sudah punya iman, sudah punya keberanian, sudah punya kebenaran. Ya. Tinggal prakteknya, ya. Puji Tuhan. Oke, Bro. Ya. Ya, kita nyanyikan pujian. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, janji-Mu seperti fajar pagi hari, haleluya, yang tiada pernah terlambat bersinar.
dan ku tahu betapa dalam kasih. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Janjimu seperti panjang pagi hari. Amin Tuhan. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Haleluya. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir.